Film I Possessed, 2025, dibuka dengan suasana mencekam di sebuah villa terpencil di pinggiran kota. Pada malam hari, seorang pria terlihat datang ke rumah tersebut sambil membawa kapa. Dari dalam rumah terdengar jeritan yang terus berulang, menandakan telah terjadi kekerasan brutal di dalamnya. Film tidak langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun sejak awal penonton sudah diperlihatkan bahwa rumah ini menyimpan tragedi mengerikan. Keesokan paginya, seorang wanita menelepon kantor polisi dan melaporkan telah terjadi pembunuhan di rumahnya. Ia menyebutkan alamat villa tersebut, 100 Crisfield Lane. Namun kejadian malam itu meninggalkan luka batin yang terlalu berat baginya. Setelah laporan dibuat, wanita tersebut tidak mampu bertahan menghadapi trauma yang menghantuinya, dan akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Tragedi itu menjadi awal dari kutukan rumah tersebut, meski tidak ada penjelasan resmi yang menyebutnya demikian. Rumah itu kemudian ditinggalkan selama beberapa waktu, menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap sepenuhnya. 4 bulan setelah tragedi tersebut, villa di 100 Crisfield Lane dibeli oleh seorang veteran militer bernama Ted. Ia berusaha memulai hidup baru setelah masa lalunya yang penuh tekanan dan trauma. Untuk menandai awal baru tersebut, Ted mengadakan pesta syukuran dan mengundang orang-orang terdekatnya untuk berkumpul dan bermalam di rumah itu. Orang pertama yang datang adalah adiknya Zoe. Saat tiba, Zoe langsung memperhatikan sebuah salib yang berdiri di depan rumah. Keberadaan salib itu membuatnya bingung, seolah menjadi peringatan yang tidak dijelaskan. Ketika ia mendongak ke arah jendela lantai 2, Zoe sempat melihat bayangan seorang pria berdiri di sana. Namun sebelum sempat bereaksi, Ted tiba-tiba muncul di belakangnya, membuat Zoe terkejut. You're early. Jesus, you scared me. Ted menjelaskan dengan santai bahwa salib itu dibuat untuk mengenang seorang teman, lalu mengajak Zoe berkeliling area peternakan di sekitar rumah. Dari caranya memperkenalkan hewan-hewan ternak dan memberi mereka nama, terlihat jelas bahwa Ted adalah penggemar berat dunia militer dan pasukan khusus. Astro, Lady J, Cobra Commander, and that one right there is Snake Eyes. Saat berada di gudang, Ted melihat memar di leher Zoe dan langsung menyadari bahwa itu adalah bekas kekerasan dari mantan pacarnya, Sebastian. Amarah Ted muncul, namun Zoe menegaskan bahwa hubungan itu telah berakhir dan ia mampu menjaga dirinya sendiri. Meski begitu, Ted tetap merasa bertanggung jawab melindungi adiknya, terlebih karena ia merasa bersalah tidak bisa hadir di pemakaman orang tua mereka. Tak lama kemudian, Buckley, seorang psikolog yang pernah bertugas bersama Ted di militer, datang membawa tas medis. Disusul oleh Danny, pacar Ted. Mereka semua masuk ke dalam rumah, memuji interior villa yang terlihat hangat dan indah, sangat kontras dengan sejarah kelamnya. Di dapur, Buckley dan Danny menyiapkan minuman. Buckley menanyakan kondisi mental Ted akhir-akhir ini. Danny mengungkapkan bahwa meski Ted terlihat baik-baik saja dari luar, sebenarnya ia sangat tersiksa di dalam. Hubungan mereka pun mulai renggang karena Ted menutup diri dari masa lalunya. Buckley akhirnya menceritakan kebenaran tentang trauma Ted. Dalam sebuah misi militer, Buckley terlambat menembak sehingga komandan mereka, Rivers, tertembak di kepala. Sejak saat itu, Ted hidup dengan rasa bersalah yang mendalam dan bayangan kematian Rivers terus menghantuinya. Malam semakin larut. Sekitar pukul 8 malam, Zoe menemukan sebuah radio tua di ruang tamu. Ted mengatakan bahwa radio itu milik ayah mereka dan sudah lama rusak. Namun saat Zoe mencoba menyalakannya, radio tersebut hidup sendiri, seolah berfungsi dengan normal. Zoe merasa radio itu seperti berbicara dan memberikan peringatan aneh. Namun Ted menganggapnya hanya halusinasi. Ketegangan mulai terasa di antara mereka. Tak lama kemudian, Zoe mendengar suara aneh lain. Ted menemukan ponsel Zoe di perapian, dan suara itu ternyata berasal dari nada dering milik temannya, Tara. Pesan yang masuk di ponsel Zoe berbahasa Kreol Haiti dengan arti, "Maafkan aku, lalu hiduplah." Ketika Tara akhirnya tiba di pesta, ia mengaku tidak pernah mengirim pesan tersebut. Di tengah badai, bel pintu berbunyi. Seorang wanita tua datang membawa pai apel sebagai sambutan untuk tetangga baru. Ia masuk tanpa diundang, lalu pergi setelah mengucapkan kalimat aneh tentang masalah yang dibagi bersama. Kehadirannya semakin memperkuat kesan bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Pesta berlanjut, namun ketegangan memuncak hingga akhirnya terjadi pertengkaran kecil mengenai acara televisi. Tiba-tiba terdengar teriakan keras,
Lampu padam. Zoe kini duduk kaku dengan wajah kosong. Turn off the fucking TV! Fuck! Dad, don't. Don't let him go! Let him... Dalam kegelapan, perilaku Zoe berubah drastis. Ia menunjukkan kekuatan yang tidak manusiawi dan melarang siapapun meninggalkan rumah. Di hadapan semua orang, iblis yang merasukinya akhirnya menampakkan diri sepenuhnya. Makhluk itu tertawa mengerikan dan mengajukan sebuah perjanjian. Jika mereka semua mampu bertahan di dalam rumah itu hingga pukul 6 pagi, mereka akan diizinkan pergi dengan selamat. Tanpa pilihan lain, mereka menyetujui perjanjian tersebut. Sejak saat itu, malam berubah menjadi mimpi buruk. Satu persatu, setiap orang dipaksa menghadapi trauma, rasa bersalah, dan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Halusinasi bermunculan, masa lalu yang kelam bangkit kembali, dan rumah itu seolah menjadi alat penyiksaan psikologis. Tekanan terus meningkat hingga akhirnya Tad menyadari kebenaran paling mengerikan. Dalam kondisi kerasukan, dialah yang sebenarnya telah membunuh semua orang di dalam rumah. Kesadaran ini menghancurkan sisa ketahanan mental Tad. I killed them. That's the thing about demons. Dengan penuh keputusasaan, Tad menelepon polisi dan mengaku bahwa semua orang di rumah tersebut telah meninggal. Setelah pengakuan itu, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri, tidak sanggup hidup dengan beban dosa dan rasa bersalah yang menghancurkannya. Ketika jam akhirnya menunjukkan pukul 6 pagi, perjanjian iblis terpenuhi. Zoe tiba-tiba hidup kembali, seolah malam itu tidak pernah terjadi padanya. Rumah kembali sunyi, namun tragedi yang terjadi di dalamnya meninggalkan bekas yang tidak akan pernah benar-benar hilang.